Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf. Tempat atau alamat rumah saya itu berada di Jalan Jumangraya, Kampung Gunung, RT 02 RW 04, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Banten. Saya berkuliah di Universitas Pamulang, jurusan atau fakultas atau prodi Teknik Informatika S1. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan pengertian dari komputer, CPU, macam-macam alat yang berhubungan dengan CPU, input atau outputnya, dan dampak teknologi yang berada di sekeliling kita. Langsung saja. Yang pertama, CPU, Central Processing Unit. Perlu kita ketahui, CPU dapat kita ketahui secara ringkas dari kepanjangan CPU itu sendiri. CPU panjangannya yaitu Central Processing Unit atau bisa disebut juga sebagai otak komputer. Nah, CPU ini itu dapat menerima dan melaksanakan perintah dari data atau perangkat lunak, contoh dari input dan output yang berhubungan dengan komputer. Selanjutnya, ini juga macam-macam komponen CPU. Komponen CPU yang pertama, unit control. Unit control ini berfungsi bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam semua CPU. Jadi kalau tidak ada control unit ini, CPU tidak dapat berjalan. Nah, tugas dari unit kendali yaitu yang pertama mengatur dan mengendalikan alat input dan output, contoh dari keyboard, mouse, dan alat output yang lainnya. Yang kedua, mengambil instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama jika diperlukan. Kalau nggak diperlukan, itu tidak diproses. Nah, yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika. Contoh buat kalkulator atau buat apa. Yang kelima, mengawasi kerja dari ALU. Jadi kalau unit control ini juga mengawasi kerja dari ALU. Kalau ALU-nya sedang tidak dapat bekerja, maka berarti ada kerusakan pada CPU itu sendiri. Ya, kita lanjut ya. Yang kedua, register merupakan alat kecil yang mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, jadi nggak kayak ROM. Nah, itu ROM juga termasuk memori, tapi dia bersifat tetap. Nah, register ini biasa digunakan untuk menyimpan data, diolah maupun data untuk pengolahan selanjutnya, contoh Word, seperti itu. Nah, yang ketiga, ALU, Arithmetic Logic. Nah, ALU ini merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatik logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. Contoh kayak untuk kalkulator ya, atau untuk coding. Nah, sering disebut mesin bahasa juga. Tugas utama dari ALU yaitu untuk melakukan perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai instruksi program. Kita lanjut ya. Nah, fungsi CPU itu berfungsi seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU yaitu melakukan operasi aritmatik dan logika. Data yang diambil memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan ketik. Nah, itu keyboard ya, papan ketik. Lalu pemindai, tuas kontrol maupun retikus. Lanjut ya. Nah, bagian-bagiannya. Ini bagian-bagian CPU ya. Yang pertama, power supply. Nah, power supply ini memiliki 5 perangkat konektor, yaitu yang dihubungkan ke power supply-nya, yang dapat disambungkan ke berbagai peralatan seperti yang pertama motherboard, yang kedua hard disk, yang ketiga floppy disk drive, yang keempat CD buat kaset, CD-ROM bukan buat kaset, mohon maaf.
buat memori. Lalu CD dan terakhir ROM. Nah, motherboard ialah papan utama atau papan sirkuit yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Yang ketiga, hard disk. Hard disk atau bisa disebut juga hard drive, fixed disk, HDD atau cukup hard disk saja, adalah media yang digunakan untuk menyimpan file sistem data dalam komputer. Contoh, kalau kalian punya data yang penting itu bisa disimpan di hard disk. Nah, jenis-jenis hard disk itu ada 3. Yang pertama ATA, yang kedua SATA, yang ketiga SCSI. 4 yang ke prosesor ya. Nah, prosesor ini penting, ini otak dari komputer. Prosesor adalah komponen komputer yang merupakan otak menjalankan proses dan pengendali kerja komputer dengan bekerja sama perangkat komputer lainnya. Biasanya satuan kecepatan dalam prosesor itu megahertz atau gigahertz. Semakin besar kecepatan suatu proses, maka semakin cepat kinerja dari komputer saat melakukan proses. Kalau kalian antara megahertz atau giga itu biasanya lebih cepat giga ya. Namun prosesor tidak sendirian. Nah, prosesor itu bisa terdiri dari beberapa komponen penyusunnya. Control unit, kita lanjut ya. Control unit atau CU. Komponen prosesor ini yang pertama itu berperan untuk mengontrol segala aktivitas atau lalu lintas data yang ada pada komputer itu sendiri. Nah, yang kedua, aritmatik, logikal atau ALU. Ia berperan untuk melakukan operasi matematika sesuai instruksi yang diberikan oleh user. Jadi kalau kita ingin memakai kalkulator atau menghitung, itu nanti ALU yang bekerja. Nah, yang ketiga, register unit atau RU. Komponen prosesor yang ketiga ialah register unit, suatu tempat penyimpanan data sementara yang berukuran kecil, memiliki kecepatan akses yang tinggi. Lalu fungsi dari prosesor. Tadi kan kita sudah menjelaskan dari komponen-komponen dari prosesor. Nah, ini fungsi dari prosesor. Yang pertama sebagai otak dari komputer. Yang ketiga, fungsi prosesor yaitu paling penting ialah sebagai dari otak komputer, karena setiap data yang akan diproses akan selalu melewati prosesor untuk kemudian diolah menghasilkan data yang diinginkan oleh user atau pengguna komputer tersebut. Yang kedua, menjaga performa komputer. Fungsi prosesor selanjutnya ialah menjaga performa komputer. Semakin baik kualitas dari komputer dan juga spesifikasinya, semakin tinggi pula kualitas dan juga performa dari komputer tersebut, maka tidak patah-patah ya. Yang ketiga, mendukung kebutuhan spesifik dari komputer. Contoh, kalau kalian main game pasti udah familiar banget karena dengan istilah Greater Processor atau Greater Gaming Experience. Ya, serunya bermain game saat berpengaruh saat kapasitas dan kecepatan prosesor dari sebuah komputer. Kelima, VGA, kartu, adalah sebuah standar tampilan pada komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Karena VGA dulu itu masih diimplementasikan pada Pocket PC, VGA merupakan standar grafis terakhir yang diikuti oleh mayoritas pabrik pembuat kartu grafis komputer. Tampilan Windows sampai sekarang masih menggunakan modus VGA karena didukung oleh banyak produsen monitor dan kartu grafis. 6. CD-ROM. Nah, CD-ROM ini atau bisa disebut compact disc read only memory. Nah, biasanya kita nyebutnya memori ya. Adalah sebuah perangkat keras pada komputer yang berbentuk balok yang berfungsi untuk membaca data dari CD-ROM. Juga berarti bahwa CD-ROM drive yang mana hanya bisa digunakan untuk membaca sebuah CD saja. Secara garis besar CD-ROM dibedakan menjadi 2.
penurut tipenya, yaitu yang pertama ATA, ID, sama SCSI. Nah, fungsi dari CD-ROM ini untuk membaca data dan melakukan burning ke data CD. Artinya dengan menggunakan CD-ROM, kita bisa menyimpan data ke dalam piringan. Nah, ini biasanya buat kaset nih ya, buat kaset atau menampilkan data dari CD. Lanjutnya, yang ketujuh, kabel data. Kabel data dalam bahasa Inggris itu biasa disebut data cable, karena perangkat keras merupakan sarana sebagai penghubung antar ponsel. Komputer bisa berkomunikasi lewat portcom, contoh kayak buat kabel buat ngecas. Nah, kalau HP-HP zaman sekarang kan itu pakainya kabel data ya. Nah, yang ke-8, LAN card lokal area network merupakan salah satu perangkat keras yang terbuka dalam jaringan komputer untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet menggunakan kabel LAN. LAN card sendiri mempunyai nama yang berbeda-beda atau sering disebut dengan kartu jaringan. Jadi kalau kalian nggak ada kart, jaringan nggak bakal jalan. Local area network atau LAN merupakan jaringan yang menghubungkan data atau lebih ke suatu jaringan. Nah, untuk memungkinkan adanya koneksi pada sebuah komputer, jaringan komputer, maka dibutuhkan LAN card. Jadi kalau ya kata saya tadi, kalau nggak ada LAN card biasanya komputer internetnya nggak jalan. LAN card berbentuk kartu ekspansi yang dipasang pada slot PCI di motherboard komputer untuk menghubungkan jaringan komputer. LAN card umumnya digunakan pada port PG45. Namun, seiring berjalannya berkembangnya zaman, fungsi LAN card sebagai jaringan komputer mulai tergeser keberadaannya. Dengan ada hadirnya perangkat wireless yang dianggap lebih efektif dan efisien, digunakan tanpa harus menggunakan kabel. Contoh kayak sekarang kan nggak bisa pakai kabel, kalau dulu kan internet masih pakai kabel. Nah, yang ke-9, kabel UTP. Kabel UTP merupakan kepanjangan dari Unisheld Twist Pair. Diambil dari kata unshielded, menandakan bahwa jenis kabel jaringan ini tidak memiliki pelindung aluminium seperti jenis kabel data twist pair lainnya. Maaf ya, saya Inggrisnya kurang pandal. Kata twisted pair berarti bentuk kabel yang membungkus setiap kabel tembaga dengan plastik berwarna. Jadi setiap kabel itu dibedakan warnanya, dan di setiap warna kabelnya itu memiliki kegunaannya masing-masing. Susunan warna yang berbeda satu dengan basic lainnya. Nah, dalam kabel UTP, jika Anda buka terdapat, nah kabel UTP itu jika dibongkar, itu kalau dibongkar itu nanti ada 8 warna, yaitu orange, putih orange, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat, sama putih coklat. Nah, orange sampai orange, putih orange, hijau, putih hijau itu untuk jalur paket data, biru dan putih biru untuk jalur suara, coklat dan putih coklat untuk sebagai konduktor tegangan DC. Lanjut ya. Yang ke-10, RAM, Random Access Memory. Memori akses dalam bahasa Inggris yaitu Random Access Memory atau RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tepat, tidak memperhatikan letak data tersebut dalam memori ini. Nah, jadi ini itu tetap nggak kayak yang awal, yang pertama kan tidak tetap. Memori ini berlawanan dengan alat memori urut seperti tape magnetic, disk, dan RAM, di mana gerakan mekanik dari media penyimpanan memori ini berlawanan dengan alat memori urut seperti tape magnetic, disk, dan RAM, di mana gerakan mekanikal dari media penyimpanan memaksa komputer untuk mengakses secara berurutan. Pertama kali RAM itu ditemukan kalau tidak salah itu pada tahun 60-an. Hanya saja itu remi semikonduktor berjumlah populer dengan harganya yang sangat mahal. Contoh, bisa kamu kalau beli satu memori itu bisa beli satu rumah ya, bercanda. Oke, selanjutnya yang ketiga, definisi pengembangan teknologi. Definisi pengembangan teknologi yaitu
Pengertian pengembangan teknologi artinya suatu proses kegiatan dalam rangka mengembangkan teknologi atau ilmu tentang keterampilan. Jika saya berkesempatan membuat layar hologram, saya pengen membuat itu, yaitu hologram adalah jenis teknologi fotografi yang merekam cahaya tersebar, yaitu suatu objek, jadi bisa terlihat 3 dimensi ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, kekurangan pada hologram yaitu ada frekuensi tatap muka antar manusia sering relasi akan semakin berkurang karena teknologi ini bisa menggantikan manusia yang seharusnya datang bertatap muka. Jadi kita itu kekurangannya bisa jadi jarang bersosialisasi ke tetangga atau teman sebaya ya, karena terlalu nyaman dengan hologram. Orang menjadi malas untuk repot sedikit karena sudah dimanjakan oleh teknologi ini, nggak mau gerak intinya. Akan terjadi manipulasi yang bisa mendatangkan orang lain oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh untuk kejahatan, orang bisa melakukan kejahatan dengan mencuri data-data. Kayak kalian lagi, biasanya kan data-data penting kan jarang ada yang punya keamanannya seperti itu. Ketika menggunakan teknologi hologram, para orang tua akan kehilangan waktu privatnya dengan anak-anak karena mereka akan lebih memilih memanfaatkan waktu dengan melakukan kegiatan sebanyak-banyaknya. Jadi kurang bersosialisasi juga sama orang tua sendiri ya. Jangan seperti itu, dosa itu namanya. Kelebihan pada hologram. Nah, yang pertama, banyak manusia di berbagai bidang membutuhkan proses interaksi atau percakapan, diskusi, meeting, dan lain-lain. Jadi walaupun kalian jauh, kalian masih tetap bisa meeting atau ketemu, modelnya kayak Google Meet, Zoom Meet, Google Classroom. Jadi cuma bedanya ini akan berbentuk 3 dimensi. Berhubung dengan P nomor 1, manusia tidak akan repot bolak-balik dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, yang ketiga, dunia semakin padat, sehingga mobilitas masyarakat di dunia semakin padat. Dengan menggunakan 3G hologram, teknologi mobilitas manusia yang semakin padat tidak akan terganggu. Lalu bentuk objek bisa mewakili objek benda, model manusia yang sesungguhnya, jadi hampir sama kayak aslinya ya, sehingga manusia yang melihatnya tidak perlu membayangkan model-model tersebut. Jadi nggak perlu berpikiran atau membayangkan ke depan model bentuknya seperti apa. Nah, manfaat dari hologram itu untuk kedepannya agar nanti dapat digunakan dalam berbagai kegunaan seperti kedokteran, pendidikan, dan lain-lain. Contoh kalau dari kedokteran biasanya buat operasi, atau pendidikan buat sekolah, pengganti sebagai misal guru tidak dapat masuk atau sedang izin, atau siswanya juga. Nah, ini dampak teknologi sekeliling kita ya. Sebelum kita membahas apakah kamu tahu teknologi, teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup, kenyamanan bagi orang. Kenyamanan yang dirasakan oleh adanya perkembangan teknologi ini dapat berpengaruh terhadap gaya hidup seseorang, cara pandang, dan mempengaruhi kebudayaan masyarakat tertentu, terutama di kalangan remaja ya. Nah, berikut nih dampak-dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi. Yang pertama kita ambil dampak positifnya dulu ya. Internet sebagai media komunikasi. Nah, lalu sebagai media hiburan, lalu mempermudah proses pengiriman uang dan data, pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat. Sebagai media untuk hiburan, mempermudah proses pengiriman uang dan data, dan pertukaran sebuah informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Contoh kayak mau transfer duit, mau ngambil duit, atau mau bayar rekening tagihan yang lainnya untuk kuliah atau sekolah, itu bisa dilakukan dengan teknologi zaman sekarang.
Dampak negatifnya itu secara individu menjadi malas ya, dan lupa dengan sekitarnya. Itu untuk sosialisasi atau kalian lebih nyaman, aku nggak mau, males, udah mau nonton anime aja atau gimana gitu. Nah, yang kedua, terjadi cyberbullying di media sosial. Contoh dari gibah ya, atau sindir-sindiran melalui sosial media. Nah, yang ketiganya, terjadi cyberbullying, yaitu karena itu bisa beda ya cyberbullying sama di media sosial dan di real. Nah, yang keempat itu konten negatif berkembang dengan pesat. Contoh kayak video pemersatu bangsa atau video yang bersifat asusila atau gimana. Nah, itu fitnah, pencemaran nama baik secara halus lewat sosial media. Ya, sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya emang masih banyak kekurangan dalam menjelaskan tata cara tentang presentasi ini. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.